pecandu oksigen. Gimana kabarnya? Masih menjadi pengangguran? Aduh. Oke, di video kali ini seperti biasa saya akan membuat konten dongengan rangkuman alur cerita film lagi. Ya, kali ini filmnya itu berjudul A Delicious Fact. Filmnya sendiri dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh teman bapak saya yang bernama Choi Sahon. Oke, gak usah lama-lama ngocehnya, mending intro dulu seluruh dan let's road ke alurnya. Cerita diawali dengan ada 2 ekor manusia yang sedang bermain bola kasti. Laki-laki ini bernama Opa. Dikarenakan perempuan ini tidak dijelaskan namanya, kita panggil aja Supriyatin. Dan ternyata 2 ekor manusia ini saling berpacaran. Di asik-asiknya bermain, tiba-tiba Opa ditelepon oleh seseorang. Dan seseorang tersebut mengatakan kalau Opa sedang dicari oleh kliennya. Alhasil Opa pun segera pergi dan langsung meninggalkan Supriyatin. Setelah itu intro. Kemudian kita diperkenalkan mbak-mbak cantik lan imuk yang bernama Ayu. Dan ternyata Mbak Ayu ini artis dan mempunyai manajer yang bernama Opa tadi. Saat Ayu sedang berdandan, tiba-tiba ia didatangi pacarnya yang bernama Jarwo. Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba di sound terdengar suara. Ada yang lagi melakukan upluk-upluk. Dan ternyata yang melakukannya itu ialah Jarwo yang sedang memperkosa Mbak Ayu. Karena kejadian tersebut, alhasil Opa pun ingin menghampiri Ayu namun terlambat. Alhasil Ayu pun bersedih, sedangkan Jarwo sungguh bahagia. Karena kejadian tersebut, alhasil Opa dimarahi oleh bosnya dikarenakan tidak becus bekerja sebagai asisten. Dan kemudian Opa dipecat dalam pekerjaan tersebut. Namun bukan karena Opa dipecat dalam pekerjaan tersebut Opa langsung meninggalkan Ayu, melainkan Opa tetap bersama Ayu plus menjaganya dikarenakan ia suka sama Ayu. Pada suatu hari, Opa diberi 2 tiket pesawat oleh Supri. Karena itu pun Opa senang sekali. Setelah itu Opa dan Ayu pun pergi ke bandara untuk menaiki pesawat bertujuan untuk pergi ke Hong Kong. Namun saat Opa masuk ke dalam pesawat itu, Opa bertemu pramugari dan tampak pramugari tersebut senang atas kehadiran Opa. Dan ternyata pramugari tersebut ialah mantan pacarnya Opa 10 tahun yang lalu yang bernama Supriyatin. Di sisi lain kita diperlihatkan ada 2 ekor orang yang bernama Joni dan Jono sedang membicarakan biar wanita bisa terpikat sama laki-laki. Kemudian kita diperlihatkan 3 orang pramugari yang bernama Juminten, Siti, Aminah. Di sana Juminten mengatakan kalau ada orang ganteng di ruangan VIP. Dan ternyata yang dimaksud Juminten tersebut ialah Jarwo alias yang memperkosa Ayu tadi. Malam pun tiba dan jadwalnya para pramugari untuk mengantarkan minuman kepada para penumpang pesawat. Namun saat Siti mau mengantarkan minuman, tiba-tiba ia ditarik oleh pramugara yang bernama Toye. Dan kemudian mereka berdua melakukan upluk-upluk. Kejadian tersebut dilihat oleh Opa, namun hanya sebagian kakinya saja. Aduh, emang kalau nggak rezeki, gimana lagi? Kemudian kita diperlihatkan Sin, Siti, dan Toye sedang melakukan upluk-upluk. Setelah selesai melakukan upluk-upluk, mereka pun kembali bekerja. Di sisi lain ternyata Jarwo sedang melakukan upluk-upluk dengan Aminah. 이거 보면 Namun itu hanyalah haluan Jarwo saja. Kemudian Jarwo menyuruh dari salah satu pramugari untuk mengirimkan barang ke Mbak Ayu. Pas saat dicek Opa dan ternyata barang tersebut ialah kondom. Jadi dari kesimpulan di sini, kalau Jarwo bertujuan untuk menaiki pesawat tersebut ya biar bisa ketemu sama Ayu. Oke, lanjut. Di sisi lain, Joni dan Jono sedang mengerjai Juminten dengan beralasan headsetnya rusak. Saat Juminten memperbaiki headset itu, tiba-tiba ia difoto dari bawah. Namun HP tersebut suara dan flashnya nyala sehingga Juminten pun tahu.
Karena itu pun Jono beralasan pergi ke kamar mandi. Sedangkan Joni tetap duduk di kursi dengan raut wajah panik. Dan ternyata Juminten tidak marah, melainkan Juminten malah ngajak upluk-upluk dengan Joni. Alhasil mereka pun melakukan upluk-upluk di kamar mandi. Setelah itu Supriyatin dan Jarwo pun membuat rencana untuk menjauhkan Opa dengan Mbak Ayu. Dengan cara Supriyatin memberikan kartu kepada Opa. Jika Opa butuh bantuan tinggal bilang aja kepada Supriyatin. Kemudian Opa pun membutuhkan bantuan kepada Supriyatin untuk memijatnya. Di sisi lain Mbak Ayu sedang fecian sama saya. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Jarwo dan di sana Jarwo juga memperlihatkan videonya Mas Jarwo sedang upluk-upluk dengan Mbak Ayu. Alhasil Mbak Ayu pun ketakutan. Oke, sekarang kembali di scene Opa. Di scene Opa sedang digoda oleh Juminten dan Aminah. Kemudian melakukan upluk-upluk tentunya. Namun kejadian tersebut hanyalah mimpi dari Opa. Setelah itu Opa pun mencari kursi yang diduduki oleh Ayu. Namun saat mencari tiba-tiba ia didatangi Jono yang sedang sakit perut. Alhasil Opa pun membantunya. Saat Opa dan Jono sedang bermain, tiba-tiba ia melihat tas dan terus mengeceknya. Ternyata di dalam tas tersebut ada kartu identitasnya Jarwo. Alhasil Opa pun kesal dan sadar kalau Opa sedang dipermainkan. Setelah itu Opa pun mencari Mbak Ayu. Beruntungnya Mbak Ayu bertemu di kamar mandi yang di dalamnya ada Jarwo. Karena kejadian tersebut alhasil Jarwo pun dihukum oleh pramugara di sana. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil sampai di Hong Kong. Dan mereka menginap di kosan Pak Slamet. Di keesokan harinya Mbak Ayu pun syuting namun sebagai bintang film dewasa. Saat akan melakukan syuting, di sisi lain Opa tidak terima Mbak Ayu dijadikan sebagai bintang film dewasa. Alhasil Opa pun mengajar semua orang yang ada di sana dan menjemput Mbak Ayu. Setelah itu mereka pun naik pesawat dan ingin menuju pulang. Saat di dalam pesawat, dikarenakan Mbak Ayu tidak peka terhadap Opa padahal Opa sudah melakukan apapun demi Mbak Ayu, alhasil Opa dan Mbak Ayu pun terpisah di pesawat tersebut. Singkat cerita, pesawatnya pun sampai di bandara. Saat di bandara, tiba-tiba HP-nya Opa yang dibawa oleh Mbak Ayu berbunyi. Dan ternyata itu adalah teleponnya dari ibunya Opa. Sehingga Mbak Ayu pun tersadar dan bersedih. Kemudian mencari Opa. Beruntungnya di jalan Mbak Ayu bertemu dengan Opa. Alhasil mereka berciuman dan berpelukan. Setelah itu tamat. Ya, Ani kira endingnya mereka akan jadian. Ternyata mereka nggak jadian. Aduh. Ya, itu saja dongengan rangkuman alur cerita film berjudul A Delicious Flag. Sebenarnya saya bingung sama film ini ya, dikarenakan alur ceritanya itu sungguh membingungkan, sama scene pentingnya itu cuma sedikit. Namun dikarenakan saya punya IQ min 5 kubik kuadrat, alhasil saya berusaha untuk membuat alur ceritanya itu panjang. Dan film ini tuh bergenre romanse ya. Namun yang saya anehnya itu film ini tuh nggak ada adegan romantisnya. Seharusnya film ini tuh bukan bergenre romanse, melainkan bergenre upluk-upluk. Ya dikarenakan filmnya sendiri banyak adegan upluk-upluknya. Alhasil Joni saya sehat. Aduh.
Oke, seperti biasa bagi kalian yang suka sama channel ini jangan lupa untuk subscribe dan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Kami dari segenap tim Cah Film yang mempunyai anggota 1 orang mengucapkan terima kasih udah menonton. Seperti biasa sebelum tutup video kita pantun dulu. Goodbye. Anjing pantun apaan, cok?